Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, menghadapi bulan Ramadan dan berinteraksi dengan bulan Ramadan, tentu harus kita isi dengan ibadah-ibadah yang maksimal agar nantinya ibadah kita itu bisa memenuhi target. Apakah target keberhasilan ibadah kita? Maka target ibadah kita itu berhasil atau tidak, kita lihat setelah Ramadan. Pasca Ramadan itu seperti apa? Apakah dia menjadi lebih soleh, dia menjadi lebih dermawan, dia menjadi lebih santun, ataukah sebaliknya? Sebelumnya dia menjadi orang yang brutal, dia menjadi sebagai orang yang pelit, dia sebagai orang yang tidak tahu sopan santun. Apakah setelah Ramadan tetap dalam kebiasaan-kebiasaannya, ataukah dia berubah menjadi lebih baik? Kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita mengambil iktibar atau pelajaran dari dua hewan yang sungguh luar biasa. Yang pertama, ular. Ular itu sosok hewan yang buas. Ketika dia harus berganti kulit dengan kulit yang baru, ular itu harus berpuasa. Berpuasa beberapa hari. Setelah dia berpuasa beberapa hari, kemudian kulit yang lamanya lepas dari tubuhnya, bergantilah dengan kulit yang baru. Kemudian ular itu keluar dari persembunyiannya, dari tempat dia berpuasa. Tetapi apakah ular ini berubah perangai? Apakah ular ini berubah sifat? Ternyata ular itu hanya berganti kulit dengan kulit yang baru, dengan kulit yang lebih mulus dan kulit yang lebih indah. Tetapi perangainya yang awalnya dia sebagai hewan yang buas, dia tetap dalam kebuasannya. Dia akan memangsa hewan-hewan lain yang menjadi makanannya. Ini artinya bahwa orang yang berpuasa setelah Ramadan, perangainya, sifatnya, tabiatnya tidak berubah dengan sebelum Ramadan, maka dia sama seperti tabiat ular. Puasanya tidak membawa pengaruh apapun. Kaum muslimin rahimakumullah. Lain halnya dengan ulat. Ulat itu hewan kecil yang orang lain merasa jijik, merasa takut, merasa geli. Bahkan ketika dikasih pun seseorang tidak mau karena dia merasa geli, gatal dan lain sebagainya. Ulat ini memiliki daur kehidupan atau metamorfosis yang memang sudah Allah takdirkan. Beberapa hari yang telah ditentukan dia berpuasa di dalam kepompong. Setelah beberapa hari selesai puasa, dia keluar bukan lagi sebagai ulat, tapi dia keluar sebagai kupu-kupu. Ulat yang tadinya orang merasa jijik, merasa geli, merasa gatal dengannya, setelah dia berubah menjadi kupu-kupu lantaran dia berpuasa, maka semua orang, bahkan hampir dikatakan sebagian orang, senang dengan kupu-kupu. Dan lihatlah kupu-kupu ketika dia hinggap di bunga atau di dahan pohon, di ranting pohon, tidak ada ranting pohon yang patah. Ini artinya bahwa keberadaannya tidak membuat resah dan tidak membahayakan. Kupu-kupu ketika hinggap di bunga, dia justru membantu penyerbukan dan pembuahan bagi bunga itu sendiri menjadi buah. Ini artinya juga bahwa kupu-kupu itu bermanfaat. Maka orang yang puasanya berhasil, dia seperti tabiat kupu-kupu. Dia membawa manfaat bagi banyak orang. Tidak pernah meresahkan orang. Di mana dia tinggal, di mana dia berada, tidak ada orang yang merasa tersakiti. Tidak ada masyarakat yang terusik. Itulah sifat kaum muslimin, sifat orang mukmin yang puasanya berhasil. Bahkan orang yang puasanya berhasil selalu menebar manfaat di mana dia berada. Yang tadinya dia dikenal sebagai orang yang pelit, setelah berpuasa dia menjadi orang yang dermawan.
Setelah berpuasa dia menjadi orang yang lebih soleh. Setelah berpuasa dia menjadi orang yang lebih santun. Dan pada akhirnya orang yang puasanya berhasil menjadi orang yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.